Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat saudaraku, rekan dakta dimanapun Anda berada, bijak, menghargai, cerdas, menghormati. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Kembali siang ini Allah takdirkan kita bisa merangkai kebersamaan. Kita bisa saling bersilaturahim. Harapan semoga kebersamaan yang terus terjalin lewat kajian siang, sentuhan nurani. Betapapun kita tidak saling menatap, tetapi insya Allah hati kita menyatu dalam ukhuwah, dalam berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rangkaian doa kami hantarkan kepada sahabat sekalian, siapapun yang mendengarkan siang ini. Apakah yang tengah berada di rumah berkumpul dengan keluarga dan berbarengan dengan melaksanakan aktivitas. Juga Anda yang tengah berada dalam perjalanan. Kami selalu mendoakan semoga Allah menyelamatkan hingga tujuan. Dan tentu tidak lupa Anda yang tengah beraktivitas di kantor atau di mana saja Anda tengah mencari nafkah untuk membiayai kehidupan rumah tangga, anak, istri, suami. Semoga Allah berkahi harta yang kita miliki. Sahabat saudaraku, waktu terus bergulir dan tidak terasa kita beberapa hari ke depan akan bertemu dengan bulan yang sangat kita rindukan, yaitu bulan Ramadan. Dan satu kebiasaan yang sering kita lakukan menjelang atau menjemput Ramadan, sering kita mempertajam kembali tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali kepada Ramadan dan kita punya kemampuan untuk mengisi rangkaian amal soleh di dalamnya hingga keutamaan Ramadan pun dapat kita raih, membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi menjelang bulan Ramadan, kita sebagai sebuah bangsa tengah mengerjakan sebuah pekerjaan yang besar, yaitu memilih pemimpin bangsa ini. Tentu kita memahami bahwa ini merupakan satu perguliran yang setiap tahun selalu berulang untuk mengganti posisi kepemimpinan yang lama dan memilih kepemimpinan yang baru. Nah, biasa dalam dunia politik terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pilihan. Ini merupakan satu hal yang sangat lumrah. Tetapi tetap harus kita jaga suasana kebersamaan, suasana kedamaian, suasana keakraban,
ya, saling menghargai pilihan yang berbeda. Ini merupakan salah satu akhlak Islam yang tidak boleh kita abaikan. Bahkan tidak boleh kebencian kita kepada suatu kaum membuat kita tidak bisa berlaku adil kepadanya. Sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara kemenangan dalam konteks Al-Quran, atau kita berbicara dalam perspektif Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah begitu jelas, ya, telah begitu jelas memberikan kepada kita contoh yang sangat banyak. Contoh yang sangat banyak. Apa contoh itu? Ya tentu contoh-contoh masa lalu kita selalu harus mengkaitkan tentang orang-orang utama, orang-orang mulia. Ya, orang-orang yang hidup di zaman sebelum kita. Terutama mereka adalah para nabi, para rasul. Ya, orang-orang yang telah disucikan oleh Allah dan mereka telah menghabiskan kehidupannya, ya, di jalan dakwah untuk menyuarakan, menyampaikan, mendakwahkan ajaran-ajaran kebenaran. Nah, perjuangan mereka dalam menyampaikan kebenaran, ya terutama menyampaikan dakwah tauhid, kita bisa baca. Tidak ada satupun dari para nabi, para rasul yang menyampaikan kebenaran dakwah tauhid itu kecuali mereka pasti mendapatkan tekanan, tantangan, intimidasi. Jadi kalau kita mau bicara bahwa banyak para ulama yang telah diintimidasi, ya, yang telah dipersekusi, itu sebetulnya sudah sangat panjang sejarahnya. Ya, dulu para nabi yang mereka mendakwahkan tauhid, ya mereka bukan hanya diintimidasi, tetapi mereka telah menjadi sasaran pembunuhan orang-orang yang tidak menyukainya. Hingga akhirnya mereka banyak yang hijrah dari tanah kelahirannya menuju tempat yang aman. Ya. Jadi kalau ada tokoh, ulama, ustadz, kiai, kemudian hijrah untuk mencari tempat yang aman, menyampaikan dakwahnya, dulu juga para nabi seperti itu. Ya. Bukan hanya satu dua, bahkan secara keseluruhan. Lebih-lebih Rasulullah Muhammad SAW yang kita kenal. Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir. Bagaimana kebencian umatnya di Mekah menyebabkan beliau harus hijrah ke Madinah. Tapi ketika beliau di Madinah membangun kekuatan, membangun pemerintahan, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan. Jadi ini adalah salah satu titik balik dalam sejarah kehidupan mereka. Kita akan menemukan satu titik akhir yang sangat penting untuk kita renungkan. Ya, apa itu? Sebuah fenomena bahwa kemenangan dan kejayaan pada akhirnya hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita jangan mengharapkan kemenangan kalau hanya sekedar berharap, tapi kita tidak mempertajam keimanan kita, memperkuat ketakwaan kita, memperbanyak amal soleh kita. Ya, jadi belajar dari masa lalu para nabi, mereka alhamdulillah setelah proses yang cukup panjang, tekanan, intimidasi, kesulitan hidup yang mereka hadapi, pada akhirnya kejayaan mereka temui. Ya, ini satu hal yang sangat mendasar bahwa lagi-lagi kemenangan dan kejayaan pada akhirnya hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 128, Allah mengatakan wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
Allahu Akbar. Dalam Al-Quran begitu banyak sudah bukti ya tentang pertolongan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Dan kita tidak perlu meragukan kebenaran Al-Quran. Makanya kalau kita ingin mengkaji, menelaah, membaca, ya untuk bisa mendapatkan keyakinan bahwa setiap orang yang beriman dan bertakwa itu akan mendapatkan pertolongan. Ya, tapi tentu diawali dengan proses dulu, perjuangan yang tak pernah henti. Perjalanan dakwah dengan perjalanan yang begitu syarat dengan tantangan, ya. Ambil misalnya kisah-kisah yang sangat heroik di dalam Al-Quran tentang para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan kepada mereka. Ya, satu contoh misalnya di antara sekian banyak contoh nanti kita akan sebutkan. Ya, kita kenal perjalanan dan perjuangan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan dicatat dalam sejarah bahwa Nabi Nuh berdakwah hingga ratusan tahun. Bahkan ada yang langsung menulis bahwa Nabi Nuh berdakwah kurang lebih 950 tahun. Ya, bagaimana luar biasanya itu. Kesabarannya sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk mengajak umat ini ke jalan Allah. Untuk mengajak umat ini mentauhidkan Allah. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Tetapi apa yang beliau dapati? Kecaman, penolakan, gangguan, cacian, intimidasi. Ya, itulah balasan beliau dari umatnya. Bahkan mereka menutupi telinga agar tidak mendengar apa yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menutupi wajah mereka dengan pakaian karena tak ingin bertatap muka dengan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mereka itu melihat Nabi Nuh begitu benci, ya begitu jijik, begitu muak. Tapi Nabi Nuh tetap mendakwahkan tauhid. Ya, sampai pada akhirnya pertolongan Allah pun datang karena hati mereka yang keras tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Maka Allah datangkan pertolongan dalam bentuk pembinasaan kepada semua yang memusuhi Nabi Nuh. Ya, Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta segelintir pengikutnya. Allah datangkan banjir, membinasakan semua yang tidak menyukai dakwahnya. Dan Nabi Nuh kemudian masih hidup beberapa tahun lagi setelah itu. Diselamatkan Nabi Nuh dari orang-orang yang mengejeknya, dari orang-orang yang tidak menyukainya, dari orang-orang yang menolaknya, dari orang-orang yang mencacinya. Ya, dari orang-orang yang tidak mau melihat keberadaannya. Rupanya Allah tidak tinggal diam, ya sudahlah. Begitu panjang engkau Nuh menyampaikan risalah. Begitu panjang engkau menyampaikan tauhid. Tapi hati mereka tetap tidak terbuka. Tetap tertutup. Tetap kafir. Ya sudahlah, aku akan datangkan pertolongan kepadamu. Agar mereka yang tidak mau engkau seru. Ya, bertahun-tahun aku akan binasakan, kata Allah. Maka datang banjir yang tidak mereka sangka. Ya, mereka tidak pernah menduga kok bisa banjir. Padahal Nabi Nuh membuat perahu itu ya di lapangan, di daratan yang sangat kering. Ketika halilintar menggelegar, bumi bersahut-sahutan, ya kan? Muncul air dari dasar bumi, mencerat ke atas. Dari gunung, dari atas, semuanya. Sehingga kemudian mereka tenggelam. Lagi-lagi Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Ya, kenapa? Karena Allah berjanji bahwa kemenangan hanya milik orang yang bertakwa. Sahabat, siapa lagi
banyak. Ya. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau juga menyeru kepada umatnya untuk bertauhid kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka diejek, mereka diusir, mereka dihina. Bahkan mereka sepakat untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihi salam. Hinaan kepada mereka begitu luar biasa. Ya, sampai orang tuanya pembuat patung tidak juga sadar. Ya. Apa yang terjadi ketika titik akhir mereka hendak membakar Nabi Ibrahim? Ya, kebencian mereka kepada Nabi Ibrahim itu sudah sangat luar biasa. Sudahlah, kita kumpulkan saja ya ranting-ranting yang bisa kita jadikan sebagai api. Di tengah ganasnya api yang menghancurkan seluruh kayu-kayu yang ada di sekitarnya, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala lagi-lagi memperlihatkan kekuasaannya. Ya. Nabi Ibrahim justru merasakan kedinginan di tengah api yang begitu besar. Hingga akhirnya beliau pun diselamatkan oleh Allah. Nah, ini pertolongan Allah lagi-lagi kita saksikan di sini. Sebuah bentuk mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabinya. Ya, kenapa itu terjadi? Lagi-lagi karena memang kemenangan hanya milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, kita lari ke dalam sejarah Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa, subhanallah. Beliau ini sejarah hidupnya menarik. Hingga pada akhirnya beliau dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Ya, senjatanya lengkap. Pokoknya kalau dapat dibunuh. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan terbelahnya lautan. Dan menenggelamkan Fir'aun dengan semua kesombongannya serta bala tentaranya. Ya, di titik akhir ketika pertolongan Allah itu datang, terlihat bahwa Allah tak membiarkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepadanya merasa terjolimi. Allah pun membelanya, Allah pun memperlihatkan kekuasaannya, Allah pun mendatangkan kemenangan kepada mereka. Kenapa? Karena Allah berjanji kemenangan hanya milik orang yang bertakwa. Cerita yang lebih romantis tentang kisah seorang nabi tampan. Ya, luar biasa ini, nabi tampan. Dikenal dalam sejarah Nabi Yusuf alaihi salam memiliki wajah yang sangat tampan. Sejarah kehidupan beliau luar biasa. Lahir besar, ya, di tengah keluarga dan kakak-kakaknya yang tidak menyukainya. Tapi beliau sangat dicintai oleh ayahnya. Ya, beliau sangat dekat. Tetapi apa yang terjadi? Karena kecintaan sang ayah kepadanya, akhirnya beliau pun dijauhkan dari ayahnya. Akhirnya saudara-saudaranya mencari alasan untuk membawa Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, sang ayah sesungguhnya merasa berat. Tapi karena yang mengajak adalah anaknya sendiri, kakak-kakak Nabi Yusuf. Ayah sesekali bolehlah Nabi Yusuf, ya, kami ajak untuk bermain-main. Akhirnya mereka pun membawa Nabi Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Mereka sudah merencanakan niat yang sangat busuk. Hingga akhirnya sepakat Nabi Yusuf dibunuh. Ya, dan mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur tua. Qadarullah, ya, ditinggalkan di sumur tua. Kemudian Allah mendatangkan, ya, Allah menggerakkan orang untuk mengambil air di tempat itu.
hingga Yusuf pun diangkat dari sumur tua itu. Hatinya berkata, alhamdulillah, ya aku terbebas dari sumur maut itu. Tetapi apa yang terjadi? Justru setelah itu Nabi Yusuf dibawa dan dijual sebagai seorang budak. Dia menduga dia sudah merdeka dari kungkungan sumur maut itu. Tapi kemudian dia dibawa ke Mesir, dia dijual sebagai budak. Ya, Allahu Akbar, apa yang terjadi? Rupanya beliau dibeli oleh pembesar Mesir dan tinggal di istana. Ya, tinggal di istana. Dia besar, hidup nyaman, enak, makan tinggal makan. Lama-kelamaan nampak kedewasaannya, semakin tampan rupawan wajahnya. Ya, dan istri pembesar Mesir pun mencintainya. Tak kuasa menahan hasrat birahinya kepada Yusuf. Yang tampan, dia mencari akal untuk mendapatkan kesempatan. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari jerat hina itu. Allahu Akbar. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Yusuf. Dan kemudian memberikan jabatan tinggi di negeri Mesir. Hingga pada akhirnya semua yang bersalah kepada Yusuf menjadi tunduk di hadapannya. Kakak-kakaknya yang tadi tak mengenalnya datang kepada Yusuf meminta bantuan karena daerahnya paceklik. Ternyata yang dihadapinya adalah adiknya sendiri yang dulu pernah direncanakan untuk dibunuh. Allah memuliakan Nabi Yusuf dengan kemampuan luar biasa hingga semuanya tunduk kepadanya. Kenapa? Karena Allah hanya milik, ya, kemenangan hanya milik orang yang bertakwa. Sahabat saudaraku, belum lagi kita bercerita tentang Nabiullah Muhammad SAW yang ceritanya tentu jauh lebih mengharukan, ya, berdakwah menghadapi berbagai tantangan dan rintangan kaumnya. Dihina, diganggu, dicaci maki, diboikot. Sampai beliau terusir dari tanah kelahirannya Mekah. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lagi-lagi Allah memperlihatkan kemenangan kepada Rasulullah SAW. Semua musuh Rasulullah dihancurkan oleh Allah. Ya Allah membela, memenangkan orang-orang yang bersabar, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tetapi untuk meraih kemenangan lagi-lagi, ya kita tidak hanya sebatas usaha dalam rangka untuk memenangkan sebuah pertarungan. Tapi kita harus meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena tidak ada satupun pertolongan kecuali Allah yang dapat menolong setiap orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Nah, ini penting, saudara-saudaraku, sahabat, dimanapun Anda berada. Ya, kisah tentang umat-umat terdahulu, tentang para nabi yang diistimewakan oleh Allah mendapatkan pertolongan, tentu tidaklah hanya sebatas datangnya kemenangan, tetapi bagaimana mereka berusaha, berikhtiar, tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah lelah untuk selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, hingga pada akhirnya kemenangan pun muncul ketika mereka sudah benar-benar, ya, maksimal di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam sebuah kemenangan itu tidak bisa bim salabim. Ya, ada harapan, itu pasti. Tetapi tidak lupa bahwa kita harus bergerak, membangun kekuatan, membangun kebersamaan, membangun pilar-pilar ukhuwah, ya, membangun kekompakan.
Karena kemenangan tidak akan pernah muncul kecuali di dalamnya ada kebersamaan. Kebersamaan tidak akan pernah terlahir kecuali di dalamnya ada kekompakan. Kekompakan tidak akan pernah bisa, ya, tidak akan pernah bisa datang kecuali ada kemauan. Nah, sekarang ini umat Islam punya kemauan atau tidak untuk membangun kebersamaan, membangun ukhuwah, membangun persaudaraan. Nah, setelah itu kita lakukan, maka baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kunci kemenangan sesungguhnya adalah ada dalam rasa tawakal kita kepada Allah. Sahabat-sahabat saudaraku yang budiman, kunci kemenangan adalah berserah diri kepada Allah. Setelah kita berikhtiar melakukan berbagai macam cara yang disesuaikan, ya, yang sesuai dengan fitrah Allah kepada kita. Jangan kita hanya sekedar berharap. Jangan kita hanya sekedar meminta. Ya. Sesungguhnya kita telah banyak mendapat pelajaran dari sejarah masa lalu tentang kekuatan orang-orang yang berdoa. Dan kita juga punya sejarah masa lalu tentang banyaknya kekalahan orang-orang yang kuat. Kalau kita kembali kepada masa lalu, kita menemukan cerita heroik tentang bagaimana umat masa lalu begitu luar biasa. Ya, begitu besar kekuasaannya, begitu besar pengaruhnya, begitu besar kebudayaannya, begitu besar pemerintahannya. Tapi kemudian terjungkal. Ya. Nah, setelah itu kemudian umat Islam tidak punya kekuatan. Umat tidak punya kekuatan untuk menentukan kebijakan. Ya. Kemudian umat mengalami kemunduran hingga hari ini. Jadi memang aneh bin ajaib. Kita ini umat yang paling besar, memiliki sandaran yang sangat sangat kuat. Nah, apa alasan kenapa kita kok bisa mundur seperti ini? Sahabat-sahabat, ya, kalau kita memahami tentang kekalahan kita masa lalu, bolehlah kita sedikit kembali ke masa lalu. Ya, karena dengan mempelajari masa lalu kita akan bisa menyikapi masa depan. Ya. Kita harus kembali melakukan muhasabah, introspeksi. Banyak sudah sebetulnya harapan-harapan besar yang sering kita sampaikan kepada umat ini. Ya, tentang bagaimana kebangkitan umat ini menjadi sebuah daya dorong bagi kita, menjelma di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah mereka hanya sekedar slogan? Ya, kembali kepada kebangkitan ini hanya sekedar mimpi kalau kita hanya sekedar mengungkapkan tetapi tidak pernah memahami realitasnya. Banyak hal yang selama ini menggambarkan betapa masih memprihatinkannya hidup dan kehidupan sebagian besar kaum muslimin. Baik itu yang berskala nasional atau juga berskala internasional. Ya, apalagi kalau kita evaluasi, kita akan temukan bahwa analisa banyak para ulama terkait tentang sebab-sebab kemunduran kaum muslimin itu masih sangat relevan hari ini. Ya, sangat relevan karena banyak ulama-ulama yang sudah memprediksi, banyak ulama-ulama yang telah berbicara tentang kelemahan umat Islam kita hari ini. Dan apa kesimpulannya? Ya, ini ada beberapa tokoh ulama yang pikirannya cukup jernih. Mereka menilai bahwa kemunduran umat Islam disebabkan beberapa faktor. Yang pertama apa? Yang pertama adalah jauh dari Al-Quran dan Sunnah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi masih banyak kaum muslimin yang belum menjadikan Quran dan Sunnah Rasul sebagai satu-satunya panduan, satu-satunya pedoman hidup. Jangankan dalam hal pengalaman atau penghayatan, bahkan di bidang pemahaman saja masih sangat amat banyak. Ya, masih sangat amat banyak terhadap ajaran Islam ini. Satu contoh misalnya persoalan khilafah. Ya, persoalan khilafah ini persoalan yang sebetulnya telah ditetapkan oleh Allah keberadaannya. Tetapi umat Islam sebagian, bahkan kebanyakan terutama di Indonesia, itu mendengar kalimat khilafah seperti momok yang sangat menakutkan. Bahkan jauh lebih dahsyat menakutkan daripada terorisme atau juga musuh-musuh lainnya. Ya, padahal kalau kita baca dalam Al-Quran, khilafah itu adalah ketetapan Allah kepada manusia. Ya, tapi banyak umat Islam yang a priori mendengar kalimat khilafah kok begitu takut, begitu khawatir. Padahal ketika sistem itu berlaku dan Allah telah menetapkan bahwa itu adalah sistem yang paling baik, maka semua manusia insya Allah akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan kebaikan. Tetapi kalimat ini seperti sesuatu yang sangat menakutkan. Padahal umat Islam, padahal di Al-Quran ada ditetapkan tentang khilafah dan lain sebagainya. Entah kenapa. Ya. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang masih sangat kecil sekali. Jadi sebagian besar muslim hari ini belum sanggup menerima pemahaman bahwa Islam itu merupakan aturan hidup. Ya, kebanyakan muslim hari ini belum sanggup menerima pemahaman bahwa Islam itu merupakan ajaran yang sempurna. Ya, samil, kamil, mutakamil. Bahwa di dalam Islam tidak ada pemisahan antara kehidupan dunia dan kehidupan ukhrawi. Antara individu dengan masyarakat, antara ibadah dengan akhlak, antara akidah dan ideologi, antara dakwah dan jihad fisabilillah. Semua aspek ajaran Islam itu sesungguhnya saling melengkapi. Ya, saling menyempurnakan. Nah, kita juga sudah sepakat bahwa Islam itu sempurna. Ajaran yang paling sempurna. Tentu di dalam Islam itu ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Nah, ayat ini harus kita pegang utuh. Ya. Yang pertama, Allah telah mengatakan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Artinya apa? Islam itu agama yang paling sempurna. Artinya ketika dia sempurna, maka semua ajaran kehidupan manusia itu ada di dalamnya. Jadi kita sudah mendapatkan ajaran yang sempurna. Apa persoalan hidup yang tidak terselesaikan dengan Al-Quran itu? Ya, kalau hari ini kita punya masih banyak problem, masalah kita tidak terselesaikan, bukan Al-Quran yang tidak bisa menyelesaikan masalah kita, tapi kitalah yang tidak memahami bagaimana cara Al-Quran menyelesaikan masalah kita. Berikutnya apa kata Allah? Kucukupkan kepadamu nikmatku. Ya, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ini ayat terulang sebanyak 31 kali di dalam surah Ar-Rahman. Nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan, hai manusia? Allah telah mencukupkan nikmat kepada kita. Nikmatul wujud, nikmat kehidupan, nikmat kemanusiaan, nikmatul akal, nikmatul hidayah ilal Islam. Allahu Akbar. Dan yang paling indah dalam kalimat akhir ayat ini adalah waraditu lakum Islam madina, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Artinya, ya, Allah itu ridho terhadap keyakinan Islam kita.
Dan Islam itu agama yang paling diridhoi Allah. Artinya kalau Allah ridho kepada Islam dan kita ridho kepada Islam, maka tidak ada sesuatu yang harus kita khawatirkan. Yang kita butuhkan adalah ridho Allah. Nah, kalau kita memimpin atau kalau kita memilih agama lain sebagai agama Allah, enggak ridho. Jadi kalau Allah tidak ridho, semua amalan berarti tidak baik. Ya, kalau orang itu memilih agama A, agama B selain Islam, berarti kan Allah enggak ridho. Lah kalau Allah enggak ridho, apakah amalannya diterima? Tentu tidak. Jadi kurang apa? Ya. Nah, ini salah satu hal yang mendasar. Kenapa umat Islam itu mundur? Karena mereka menjauhi Al-Qur'an. Ya, fenomena hajrul Qur'an. Orang meninggalkan Al-Qur'an sekarang ini begitu jelas. Bukan Quran ditinggalkan setelah dia letakkan maknanya, bukan. Tapi meninggalkan hukum-hukum Al-Qur'anul Karim. Yang kedua apa? Ya, yang menyebabkan umat Islam itu mundur. Jauhnya kaum muslimin hari ini dari sumber ajaran asli, ajaran agama, ya, maka lahirlah penyakit yang dikenal dengan penyakit lemah mental atau dikenal dengan inferiority complex, ya. Hilangnya kebanggaan terhadap Islam. Malu kalau beramal Islam itu. Ini ada orang yang malu kalau beramal Islam. Ya, khawatir kalau dirinya dianggap kolot dan fanatik. Semua ini disebabkan karena mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka hilang. Ya, telah kehilangan kekebalan Islam mereka. Aneh, makanya kalau ada orang Islam yang menolak Al-Quran, juga menolak khilafah. Aneh. Itu mereka telah mengalami apa yang dikenal dengan penyakit, ya, lemah mental, inferiority complex. Yang ketiga taklid, ya, penyakit ikut-ikutan. Ini juga salah satu tanda lemahnya mental, ya, atau lemahnya kepribadian Islami. Begitu mudah, ya, berbagai macam tawaran konsep di luar Islam diterima. Begitu saja. Ya, belum lagi ditambah dengan kenyataan bahwa musuh-musuh Islam, ya, mereka itu secara terencana, bahkan rapi, sistematis, berusaha merusak keimanan kaum muslimin. Maka arus pemurtadan umat bertepuk dua belah tangan dengan pergeseran nilai besar-besaran yang tengah berlangsung di kalangan muslimin. Sehingga muncullah profil pemuda dan pemudi Islam yang berpaham materialistik. Cinta kepada dunia, berlomba meraih dunia dan lain sebagainya. Dan yang terakhir merupakan alasan kenapa Islam itu mundur. Ya, apa yang dikenal dengan at-tafriqah, perpecahan terjadi di tubuh umat Islam. Jadi banyak paham di luar Islam yang diikuti kaum muslimin berbanding lurus dengan banyaknya firqah, ya, atau pengelompokan dan fikrah ideologi yang lahir di tengah tubuh umat. Maka pada gilirannya semakin meneguhkan dan melebarkan penyakit tafriqah, ya, atau yang kita kenal dengan disintegrasi umat Islam. Jadi sahabat saudaraku, inilah hal-hal yang paling mendasar. Oleh karena itu mari kita sadari bahwa perjalanan umat manusia pada umumnya, ya, juga umat Islam pada khususnya hanya akan hanya akan bisa kita pegang teguh, ya, selama bersumber kepada ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ajaran Allah, Al-Islam, merupakan satu-satunya jalan keluar bagi kemelut dunia yang tengah terjadi selama ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita masih meragukan kebenaran Al-Quran? Kemenangan akan dapat kita raih
manakala kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan tidak ragu terhadap kebenaran yang disampaikan Allah lewat ayat-ayatnya ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat saudaraku yang budiman, mudah-mudahan materi yang sangat sederhana ini memberikan manfaat, sedikit menambah hasanah bagi kita untuk bisa berpikir ulang tentang apa yang sudah kita berikan untuk Allah, apa yang sudah kita lakukan karena Allah. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada setiap orang-orang yang bertakwa kepadanya, dan itu pasti, sebab kemenangan hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatul lil muttaqin. Dan kesudahan itu hanya milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu banyak kalimat kata yang kurang sempurna. Ya, karenanya saya mohon maaf apabila ada kata kalimat yang kurang sempurna, kalimat yang kurang baik, kalimat yang kurang pas, ya. Saya Anwar Ansari Mahdum undur diri. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.